Senang sekali perjumpaan kita pertama bulan ini. Selamat tahun baru, meskipun sudah terlambat, tidak mengapa, belum habis Januarinya. Dengan Masih. teman-teman semua, meskipun melalui virtual. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung malam ini. Salam sejahtera bagi kita semua, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Malam ini, Romo Aurel akan mengangkat tema pengajaran mengalir terus rahmat kerahiman. Mari kita hening sejenak, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Yesus yang Maha Rahim, Engkau mengasihi dan mengampuni kami orang berdosa ini. Kami sungguh merindukan mau memaknai hidup dengan kerahiman-Mu. Ajarilah kami pada malam hari ini untuk benar-benar menerima rahmat, belas kasih, dan kerahiman-Mu terus mengalir di dalam hidup kita. Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu, Pater Aurel. Kami tidak dapat menyelami rahasia-rahasia-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu dan kasih-Mu turun atas Pater Aurel untuk menghadirkan Kristus dalam doa dan pewartaan kerahiman Allah. Terimalah kami semua dalam hati-Mu yang maha rahim. Doa ini kami mohon demi kasih yang menyatukan diri-Mu dengan Bapa dan Roh Kudus. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, doa ini kuhaturkan dalam nama Yesus Kristus melalui perantaraan Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah kami doakan yang kami berdosa yang ini, berdosa ini, sekarang sekarang dan dan waktu kami kami mati. mati. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dipersilakan, Om Ariel. Baik, terima kasih Bu Ellen, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat bergabung kembali di awal tahun 2025. Sudah 23 hari kita di tahun 2025 ini dengan banyak peristiwa. Dan tentu saja kita coba beri makna dari peristiwa-peristiwa hidup kita. Dan satu gerakan umum yang praktis sudah populer dan kita sudah mulai merayakan adalah perayaan tahun jubileum tahun 2025 dengan tema harapan tidak mengecewakan sebagai sebuah siara harapan. Nah, kita dalam gerak gereja Katolik ini, saya mengawali tahun 2025 dengan merenungkan tema yang sama, tetapi dari perspektif kita sebagai devosan kerahiman ilahi. Jadi yang akan kita bahas malam ini adalah boleh kita katakan mosaik atau percikan atau wajah kerahiman ilahi di dalam perayaan tersebut. Sesudah saya pelajari bula atau surat Santo Paus Fransiskus tentang kerahiman ilahi, tentang tahun jubileum 2025, saya kemudian menemukan ada hubungan erat antara gerakan ini dengan perayaan tahun jubileum tersebut. Maka melanjutkan refleksi doa bulan Desember yang lalu, malam ini kita masih tetap berkutat pada perayaan yang sama, tetapi dengan harapan agar ini menjadi pendorong bagi para devosan kerahiman ilahi untuk nanti menjadi instrumen kerahiman ilahi selama perayaan tahun jubileum ini. Nah, izinkan saya untuk mulai share screen sehingga teman-teman nanti bisa mengikuti dari medium masing-masing
Dan semoga itu membantu kita semua merenungkan makna dari perayaan ini dan partisipasi kita sebagai orang devosan kerahiman ilahi di dalam seluruh bangun jubileum tersebut. Nah, pertama-tama mari kita melihat em, tema yang saya tawarkan malam ini, yakni Sungai Kerahiman terus mengalir menjadi instrumen belas kasih dalam tahun jubileum 2025. Nah, kalau kita bicara tentang sungai, itu pikiran kita adalah air yang mengalir. Nah, tetapi air di sini bukanlah air dalam arti natural, tetapi air yang merupakan rahmat dari Tuhan yang mengalir, memberi hidup, dan juga terutama menumbuhkan harapan bahwa ada tanda-tanda kehidupan di tengah dunia yang mungkin tidak lagi memberi perhatian besar bagi kehadiran Tuhan. Nah, sehingga semoga di akhir refleksi nanti kita bisa menggarisbawahi beberapa poin penting yang berkaitan dengan aksi nyata atau tindakan konkret sebagai penjabaran atas penghayatan iman atau pemahaman kita tentang perayaan tahun jubileum yang sekarang ini sudah mulai berlangsung. Nah, untuk memulai refleksi kita malam ini dan melihat ada kaitan antara jubileum dengan gerakan kerahiman ilahi, maka saya mengutip dari Bula atau surat Paus Fransiskus tersebut. Pertama-tama sebelum kita mulai masuk, kita lihat sejenak apa yang mau kita bahas malam ini. Jadi bagian pertama kita akan bicara sejenak tentang tahun jubileum dan kerangka dasar yang mewarnai perayaan tersebut. Lalu bagian kedua, saya kasih judul Sungai Kerahiman Ilahi mengalir dalam tahun sukacita jubileum. Itu kita melihat bagaimana elemen-elemen kerahiman ilahi itu ada di dalam seluruh kerangka perayaan ini. Lalu yang terakhir nanti adalah tanda harapan, bagaimana kita para devosan kerahiman ilahi itu menjadi tanda harapan dalam tahun jubileum 2025. Nah, menjadi tanda harapan ini sebetulnya salah satu tema dari seluruh penekanan yang ada di dalam surat Paus Fransiskus. Tetapi bagi saya, tanda harapan ini justru menjadi satu elemen krusial, elemen penting yang menyebabkan atau memberikan kepada kita peranan yang mengaitkan langsung perayaan ini dengan gerakan devosi yang kita miliki. Maka bagian pertama adalah tahun jubileum 2025. Saya kasih subjudul Belas Kasih Ilahi yang Berlanjut. Apa sebetulnya dengan makna dari pernyataan ini? Belas kasih ilahi yang berlanjut. Nah, yang pertama-tama, mari kita menyadari bahwa Paus Fransiskus sendiri secara jelas di dalam suratnya itu menyebut ada kaitan langsung antara tahun suci 2025 dengan perayaan atau devosi kerahiman ilahi. Baik. Dalam dalam surat tersebut di nomor 6 itu kita membaca kutipan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dokpen KWI Jakarta sebagai berikut. Tahun suci 2025 sendiri merupakan kelanjutan dari perayaan rahmat sebelumnya. Pada jubileum biasa yang terakhir, kita melewati ambang 2 milenium sejak kelahiran Yesus Kristus. Kemudian, pada tanggal 31 Maret 2015, saya di sini adalah Paus Fransiskus, memproklamirkan jubileum luar biasa demi memperkenalkan dan mendorong perjumpaan dengan wajah belas kasih Allah. Pesan inti Injil bagi setiap pria dan wanita di setiap waktu dan tempat. Sekarang waktunya telah tiba untuk tahun Yobel yang baru, ketika sekali lagi pintu suci akan dibuka untuk mengundang semua orang pada suatu pengalaman mendalam akan kasih Allah yang membangkitkan dalam hati harapan yang pasti akan keselamatan dalam Kristus. Nah, sekarang kita melihat
bagaimana kesinambungan itu. Ya, kesinambungannya kurang lebih demikian. Jadi dalam 25 tahun ini kita merayakan 3 kali jubileum yang biasa dan luar biasa. Tahun 2000 saya masih ingat sebuah perayaan jubileum dengan logo yang di sebelah kiri sekarang itu dengan temanya adalah Kristus dahulu, sekarang, dan selamanya. Kristus heri hodie et semper, ya, dalam bahasa Latinnya demikian. Itu dikutip dari surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 8. Lalu dari tahun 2000 tersebut kita bergerak ke 2015, 15 tahun kemudian, ketika Paus Fransiskus mengumumkan jubileum luar biasa. Artinya yang khusus. Tahun Yobel itu ketentuan dasarnya ada di dalam kitab Imamat. Itu adalah sebetulnya 50-50 tahun. Dalam gereja Katolik itu dirayakan pada kadang-kadang 50 tahun, bisa juga 25 tahun. Jadi jubileum ini sudah berkali-kali dirayakan. Tapi dalam 25 tahun ini ada 3 peristiwa kita merayakan tahun jubileum ini, satu tahun 2000, dua tahun 2025, tapi disisipi oleh satu perayaan khusus pada jubileum luar biasa 2015. Misericordes sicut Pater, bermurah hati seperti Bapa, di mana dalam tahun perayaan tahun jubileum tersebut, perhatian terhadap belas kasih Tuhan itu sangat tinggi. Belas kasih Tuhan sangat meriah dirayakan. Dan saya harus katakan bahwa peristiwa tahun 2015 itu merupakan satu ajang promosi yang sangat besar bagi devosi kerahiman ilahi. Nah, sekarang hampir tidak ada gereja paroki yang tidak memiliki sudut bagi kerahiman ilahi di mana-mana, termasuk dalam bangunan antik seperti Katedral Jakarta sekalipun dipasangi ikon atau gambar kerahiman ilahi. Berarti di mana-mana didirikan taman doa kerahiman ilahi. Misalnya di Sumatera Utara ada taman doa kerahiman ilahi besar. Di Batam ada paroki kerahiman ilahi dengan kapela khusus dengan relikwi Santa Faustina khusus untuk menghormati kerahiman ilahi. Lalu ada taman doa kerahiman ilahi di mana-mana dan terutama devosi kerahiman ilahi itu dipromosikan secara gencar, secara sistematis, dan saya mendengar sendiri kesaksian begitu banyak orang yang menyelami dan mengalami doa kerahiman ilahi itu sebagai sebuah doa yang sangat kuat, sangat menyentuh, sangat inspiratif, dan dalam banyak hal sangat menjawab kebutuhan manusia yang mendoakannya. Nah, saya sendiri sebagai seorang pribadi itu sebetulnya praktis dalam 20 tahun terakhir ini, lalu memberi perhatian ekstra kepada devosi kerahiman ini atas dasar sebuah pengalaman rahmat personal yang membahasakan penyertaan Tuhan. Sehingga sekarang di Kapela Bible Center di Batam, di belakang podium dipasangi ikon atau gambar kerahiman ilahi sebagai sebuah prinsip bahwa semua firman, semua khotbah yang mengalir dari mimbar khotbah di gereja ini harus membahasakan kerahiman ilahi. Dalam arti belas kasih Tuhan. Itu tahun 2015. Lalu sekarang kita merayakan pada jubileum 2025 dengan tema harapan tidak mengecewakan. Peregrinantes in spem. Ya, harapan tidak mengecewakan. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam pernyataannya pada surat itu, Paus Fransiskus itu secara jelas mengatakan bahwa dalam perayaan 2015 itu secara khusus ditampilkan upaya untuk mendorong perjumpaan dengan wajah belas kasih Allah. Dan tahun suci 2025 ini merupakan kelanjutan dari perayaan tersebut. Maka kita boleh bersyukur bahwa gerakan kerahiman ilahi sudah begitu merayat, sudah begitu meluas, lalu itu menjadi sebuah fenomena spiritual yang harus diperhitungkan di dalam
perayaan-perayaan gerejawi. Maka mari kita merayakan Jubileum 2025 dengan kesadaran dan kebanggaan bahwa belas kasih Tuhan menjadi sebuah tema dasar dan belas kasih Tuhan ini merupakan perhatian besar, perhatian pokok di dalam devosi kerahiman ilahi. Pada prinsipnya, apa yang terjadi dalam 3 kali perayaan jubileum ini adalah sebagai berikut. Pada tahun 2000, kita membahasakan atau mendalami asal dan tujuan hidup kita, yakni Yesus Kristus, gitu ya. Kristus dahulu, sekarang, dan selamanya. Itu kan pribadi ilahi yang menjadi orientasi seluruh gereja. Lalu, pada tahun 2015, kita berbicara tentang pedoman kita adalah ajaran dan teladan hidupnya. Jadi Kristus itu akar, Kristus itu asas hidup kita, dan teladan hidupnya adalah pedoman bagi kita. Contoh yang diambilkan bermurah hati seperti Bapa. Hendaknya kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Ya. Nah, pedoman kita itu adalah cara Kristus yang bermurah hati kepada orang-orang. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, itu pesan murah hati Bapa itu luar biasa kuat di situ. Lalu sekarang, dalam perayaan tahun 2025, saya menuliskan sebagai berikut, perwujudan nyata dalam hidup adalah pelayanan kepada dunia, memberi terang dan harapan kepada sesama manusia. Jadi apa yang kita lihat, kita pelajari ini, asas teologinya kuat di sini, lalu di sini asas pastoralnya begitu kuat, lalu yang ketiga ini adalah implementasi konkret. Asas teologisnya itu Kristus, asas pastoralnya itu adalah teladan hidup Kristus, lalu implementasinya itu adalah memberi terang dan harapan kepada sesama manusia. Nanti kita akan lihat wujud-wujud konkretnya. Nah, mari kita melanjutkannya dengan mulai mendalami perayaan tahun jubileum ini yang nanti kita akan dalami lebih lanjut dari perspektif kerahiman ilahi. Tema dalam himne atau lagu yang menjadi lagu uh, resmi tahun jubileum 2025 itu berjudul Pesiara Harapan, Pilgrims of Hope, ya. Nah, bagi saya bersiara menjadi pesiara harapan itu berarti menuntun orang. Kita bersiara, kita bergerak dari satu tempat. Ya, sekarang siara kita itu kan sudah siara modern ya, naik bus ber-AC, naik pesawat, macam-macam. Tapi siara zaman dulu itu berarti jalan kaki dari tempat di mana kita tinggal hingga mencapai tujuan, termasuk berkemah di jalan kalau seandainya bermalam. Itulah hakikat siara yang sebenarnya. Nah, ketika kita berjalan dalam keadaan macam gitu, pasti kan ada pertanyaan, "Hei, mau kemana? Apa yang kamu lakukan?" Nah, lalu kita menjelaskan siara itu apa, tujuan kita apa. Nah, secara tidak sadar, pesiaran itu menjadi sebuah kesaksian tentang tujuan hidup, yakni Yesus Kristus. Asal dan tujuan hidup, yakni Yesus Kristus. Lalu saya teringat akan ini ketika Yesus berkhotbah di bukit, pada Matius bab 5 ayat 16 terdapat kutipan ini. Hendaklah terang bercahaya di depan semua orang. Kelanjutannya sebetulnya adalah agar semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Tapi yang paling pokok adalah jalan hidup, tingkah laku, tutur kata kita menjadi cahaya yang bersinar di depan semua orang. Nah, kira-kira modelnya seperti apa? Dalam perayaan jubileum ini, asas teologisnya diambil dari surat Paulus kepada umat di Roma, asas biblisnya diambil dari surat Paulus kepada umat di Roma, bab 5 ayat 5, yang dijabarkan dalam poin-poin berikut. Yang pertama, harapan mengalir dari cinta yang memancar dari hati Yesus yang terluka ketika bergantung di salib. Ini saya kutip dari Spes Non Conduit, ya, itu dokumen yang dikirimkan Paus Fransiskus itu nomor 3, disingkat menjadi SNC. Nanti sebentar saya akan kirimkan juga bula yang dikirim oleh Paus Fransiskus itu dalam terjemahan bahasa Indonesia.
Sehingga teman-teman bisa membandingkan apa yang saya kutip ini dengan teks aslinya, teks terjemahannya itu. Apa sebetulnya yang dikatakan di sana. Ya, jadi nanti bersama dengan file presentasi malam ini, saya kirimkan juga terjemahan Bulla Paus Fransiskus yang mengawali tahun Yubileum 2025. Harapan mengalir dari cinta yang memancar dari hati Yesus yang terluka ketika bergantung pada salib. Nah, perhatikan kata cinta yang memancar dari hati Yesus yang terluka. Nah, ini kan kita langsung ingat pada hati kudus Yesus atau pada kerahiman ilahi dengan dua sinar yang memancar dari dada yang terbuka. Dan itu kan mengingatkan kita akan Yesus yang sudah wafat di salib, lalu ditikam lambungnya oleh prajurit Romawi. Dari lambung itu mengalirlah darah dan air. Nah, kematian Yesus itu kan sebuah belas kasih Tuhan yang sangat besar. Karena di dalam kematian itu tanggung jawab atas dosa diambil alih, lalu kepada manusia diberikan pintu menuju keselamatan. Bagian kedua dari perayaan itu adalah harapan memampukan kita untuk melihat hidup Kristiani sebagai sebuah siara. Hidup kita ini merupakan sebuah perjalanan. Kita berasal dari Bapa, hidup di dunia, lalu berjalan kembali kepada Bapa. Persoalannya adalah jalan kembali ini penuh dengan tanggung jawab yang menentukan apakah nanti kita itu layak atau tidak masuk dalam kerajaan Bapa. Itulah yang kita sebut sebagai penghayatan iman. Ada konsep-konsep iman yang perlu didalami, ada pelatihan-pelatihan rohani untuk meneguhkan iman, tetapi juga ada pelayanan-pelayanan konkret yang membahasakan nilai-nilai iman. Harapan yang tidak mengecewakan ini ditemukan juga dalam tanda-tanda zaman. Ada banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup yang membahasakan harapan tersebut. Dan akhirnya harapan itu menghantar kita ke pelabuhan yang terakhir. Pelabuhan yang terakhir itu apa atau siapa? Pelabuhan yang terakhir adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, dalam proses ini, satu bagian yang sangat penting yang termuat dalam nomor 8 sampai nomor 15 itu adalah menjadi tentang tanda-tanda harapan dalam dunia masa kini. Nanti berasaskan 3 poin ini, kita akan melihat bahwa para devosan kerahiman ilahi perlu hadir dan memainkan peranan sebagai pembawa tanda-tanda harapan atas dasar 3 poin berikut. Apa tanda-tanda harapan dalam dunia masa kini? Nomor satu, tanda harapan itu terlihat dalam kerinduan akan adanya perdamaian di dalam dunia. Nah, kunjungan Paus Fransiskus dalam beberapa negara tahun lalu, termasuk di negara kita, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Singapura, ya, perjalanan itu secara pastoral itu dinikmati hanya oleh orang Katolik, ya, yang hadir misa di Stadion Nasional Singapura, di Gelora Bung Karno Jakarta, atau Tasitoli Timor Leste, atau di Papua New Guinea, semua yang hadir dan berpartisipasi itu adalah orang-orang Katolik. Dan itu misalkan sangat mengesankan banyak orang. Ada orang masih merasa berkatnya sampai hari ini, masih merasa terharu dan sebagainya. Demikian sharing banyak orang. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah, itu adalah dimensi pastoralnya. Tetapi kehadiran Paus Fransiskus misalnya dalam dialog di Masjid Istiqlal Jakarta, itu mengirimkan pesan yang berbeda bahwa perbedaan-perbedaan dalam dunia ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk konflik. Perbedaan adalah sebuah kekayaan dunia yang harus dijembatani, dan perbedaan yang dijembatani itu melahirkan harmoni. Harmoni itu akarnya ada pada perdamaian. Nah, di sini kita melihat bahwa selama orang masih rindu dengan adanya keharmonisan itu, berarti potensi perdamaian ditegakkan itu selalu ada. Ketika orang tidak lagi ingin melihat ada jembatan di tengah perbedaan, maka orang tersebut mendorong orang lain untuk mengangkat senjata. Dan setiap senjata yang diangkat itu selalu mendatangkan penderitaan dan kerusakan. Ya.
Saya ingat dalam sebuah kunjungan ke Indonesia, Kepala Dikasteri Hubungan Antaragama waktu itu Kardinal Toran dari Perancis dalam dialog dengan berbagai agama di Bali pada waktu itu tahun 2010. Ya, saya masih di Bali waktu itu, sempat memoderatori pertemuan tersebut. Kardinal Toran antara lain mengatakan begini, tanpa kalian kami tidak lengkap. Ya, tanpa kalian maksudnya kalian umat beragama lain, kami orang Katolik ini tidak akan lengkap. Lalu yang kedua, dengan mengangkat pena, kita meredam senjata. Dengan tangan, dengan berbicara, kita menghindari konflik. Ya, nah itu satu pesan yang sangat bagus bahwa perbedaan harus menjadi tantangan yang menghantar orang kepada dialog, dan dialog yang konsisten justru akan mendatangkan keharmonisan dalam perbedaan. Tanda harapan lain dalam dunia masa kini adalah semangat hidup dan kesiapan berbagi kasih. Itu di dalam Bulla Paus nomor 9. Ya. Lalu yang ketiga, ini yang sangat konkret, perhatian terhadap kaum terpinggirkan. Misalnya para tahanan, orang sakit, para tahanan itu, Paus itu kan biasa merayakan Hari Kamis Putih, itu di penjara untuk merayakannya bersama orang tahanan. Lalu untuk orang-orang sakit, untuk orang kaum muda, untuk kaum migran dan perantau, ini Paus sangat memberi perhatian itu, untuk para lansia, lalu untuk orang miskin. Ya. Nah, ini dicontohkan secara konkret bagaimana orang-orang ini dideskripsikan sebagai kaum yang terpinggirkan atau yang kurang memperoleh perhatian, maka kita berkewajiban untuk tampil dan membawa tanda-tanda harapan bagi mereka ini. Ya, nanti sebentar coba kita lihat secara lebih konkret. Nah, ini poin-poin yang ada di dalam bulat Paus Fransiskus untuk perayaan tahun jubileum 2025. Nah, sekarang coba kita lihat, kira-kira dalam perayaan ini, denyut jantung atau urat-urat darah kerahiman ilahi itu tersisip atau tidak? Ya. Nah, saya mengambil poin-poin ini, lalu coba mengutip kesaksian-kesaksian Santa Faustina dari buku harian yang sekarang kita pelajari, untuk melihat ada kesejajaran. Walaupun sebetulnya tidak ada sama sekali di dalam bula itu disinggung tentang pengalaman mistik Santa Faustina. Tidak ada sama sekali. Tetapi kita sebagai devosan kerahiman ilahi, bagaimana mengintegrasikan derap perayaan seluruh gereja ini dengan devosi yang kita miliki. Sehingga apa yang kita miliki itu turut memperkaya keterlibatan kita di dalam Jubileum 2025. Mari kita lihat. Ya. Maka kita masuk dalam poin Sungai Kerahiman Ilahi yang menggambarkan hubungan antara perayaan Kerahiman Ilahi 2015 dengan Jubileum 2025 yang membahasakan bagaimana orang-orang Kristiani pada umumnya dan kita para devosan Kerahiman Ilahi pada khususnya melihat bahwa apa yang kita pelajari, kekayaan rohani yang kita miliki, itu juga sangat selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang dirayakan oleh Gereja Universal. Mari kita lihat yang pertama. Dalam poin korban diri Yesus yang merupakan sumber harapan, yang tadi itu harapan mengalir dari hati Yesus yang terluka, itu coba kita lihat apa yang dikatakan Santa Faustina dalam buku harian nomor 1621. Dalam meditasi, aku mendapat pengertian bahwa aku harus menyembunyikan diri sebaik mungkin di dalam hati Yesus, merenungkan sengsaranya yang pedih, dan menyelami gejolak hati ilahinya yang penuh kerahiman terhadap orang-orang berdosa. Untuk memperoleh kerahiman bagi mereka, aku rela menghampakan diri setiap saat sambil hidup seturut kehendak Allah. Nah, sekarang sejenak kita ingat tentang hati Yesus yang tertikam itu, yang terluka ketika dia bergantung di salib.
Kita tahu bahwa kematian Yesus adalah pelayanan terbesar yang diberikannya, karena dengan kematian itu dia masuk ke alam maut dan mengalahkannya. Karena sesudah masuk alam maut itu dia bangkit. Kebangkitan Yesus itu kan menjadi yang sulung, yang pertama yang membuka jalan bagi semua jiwa. Sehingga hidup manusia itu tidak berakhir dengan kematian, tetapi justru kematian menjadi gerbang untuk menuju kemuliaan abadi. Maka penderitaan Yesus itu justru menjadi tanda harapan. Dengan kata lain, kita seakan-akan lihat begini. Oh ya, sekarang dia sudah menderita ya. Dia sudah mengambil alih akibat dosa kita. Maka kita mempunyai harapan untuk lewat dari penderitaan ini dan masuk ke dalam kehidupan kekal tempat Yesus bertata. Ya, apa yang dulu dialami oleh Adam dan Eva di Taman Getsemani, di Taman Eden, itu akan kita alami berkat penderitaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan yang menarik di sini, untuk memperoleh kerahiman bagi mereka, aku rela menghampakan diri setiap saat sambil hidup seturut kehendak Allah. Ini kan tekad Santa Faustina. Hidup Faustina itu kan sangat diwarnai oleh puasa, pantang, mati raga, doa, dan semua itu merupakan hanya mungkin ketika dia menghampakan diri dan membiarkan Yesus sepenuhnya menguasai dirinya. Nah, seseorang yang menghampakan diri itu kan korban diri luar biasa karena dia mengabaikan sama sekali kebutuhan dirinya dan semata-mata memperhatikan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, Yesus pada salibnya itu kan dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Di Taman Getsemani kan dia berdoa, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Nah, kehendak Tuhan itu turun pada Santa Faustina agar dia mewartakan belas kasih Tuhan, antara lain dengan cara menghampakan diri. Yang wujud konkretnya adalah puasa pantang mati raka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan itu terjadi. Ya, poin kedua, harapan meneguhkan siara iman. Dalam buku harian nomor 1503, kita menemukan kutipan ini. Yesus mengajar kepadaku bahwa kerendahan hati yang sejati adalah bersikap seperti adanya. Sejak saat itu aku mengubah cara pikirku dengan mengikuti terang Yesus secara setia. Aku mengerti bahwa kalau satu jiwa bersama Yesus, Yesus tidak akan membiarkan dia sesat. Nah, perhatikan kalimat terakhir itu. Kalau satu jiwa bersama Yesus, Yesus tidak akan membiarkan dia sesat. Ini kan tanda harapan luar biasa. Siara itu sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu kita bertemu dengan jalan yang bersimpang-simpang, yang bercabang-cabang. Ya, tanda-tanda yang menyesatkan. Dan kita potensial tersesat dalam siara itu. Tersesat itu misalnya apa? Tersesat dalam materialisme. Tersesat dalam aktivisme. Tersesat dalam sekularisme. Tersesat dalam hedonisme dan sebagainya. Itu semua elemen yang menyesatkan. Dan ketika seseorang tersesat, dia tidak bisa lagi melihat Tuhan. Tapi di sini Faustina mengatakan bahwa kalau satu jiwa itu bersama Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan dia sesat. Itu kan memberi harapan bahwa pesiaran itu harus dijalani, godaan tantangan itu selalu ada, tetapi seseorang yang berpegang pada Kristus, Kristus akan menjaga agar dia tidak tersesat. Dengan kata lain, jangan takut bersiara. Jalankan siara itu dengan berpegang pada Kristus. Karena kalau berpegang pada Kristus, maka kesesatan tidak akan ada. Poin berikut, harapan ada di dalam tanda-tanda zaman. Ini saya kutip sebuah kalimat yang saya sendiri baru memperhatikan secara serius tadi. Ternyata ada kalimat ini. Saya dulu baca, tapi saya tidak bisa ingat bahwa ada satu kalimat yang menurut saya bagus ini. Buku harian nomor 1556. Jiwa yang telah menerima tanda khusus dari Allah akan ditonjolkan dimanapun ia berada, entah di surga, di purgatorium, di api penyucian, atau di neraka. Di surga,
Ia akan diunggulkan di atas jiwa-jiwa lain dengan kemuliaan yang lebih cemerlang dan pengetahuan yang lebih jelas tentang Allah. Ya, ingat Maria diangkat ke surga, masuk dalam kategori ini. Di purgatorium, ia akan menanggung penderitaan yang lebih besar, berat, sebab ia mengenal Allah dengan baik dan mendambakannya dengan kerinduan yang lebih besar. Ya, seseorang yang tahu tujuan apa yang dia capai, tapi penderitaan menghalangi, dia akan menderita lebih hebat karena dia ingin ini segera berakhir supaya tujuannya tercapai. Yang ketiga, di neraka, ia menderita lebih berat daripada jiwa-jiwa lain karena ia mengetahui dengan lebih jelas bahwa ia telah kehilangan segala sesuatu. Ingat perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, dari dalam api yang menyala itu dia berseru bahwa Bapak Abraham penderitaan tidak tertahankan. Suruh Lazarus datang kepadaku dengan ujung jari yang tercelup dalam air dan itu cukup menyegarkan jiwaku. Ya, dia sadar bahwa dia kehilangan segala-galanya. Ya, nah ini jiwa-jiwa yang pengalaman Santa Faustina tentang jiwa-jiwa. Dan bagi kita, ini merupakan tanda-tanda zaman. Di dalam tanda-tanda zaman yang kita alami masa kini, kita bisa dengan gampang melihat Tuhan menyelenggarakan hidup kita atau Tuhan eh, tidak menyertai kita karena kita telah memutuskan untuk meninggalkan Dia. Nah, beberapa hari lalu kan kita menyaksikan pelantikan Presiden Amerika Serikat yang ke-47, ya Donald Trump. Dan sejalan dengan itu, gerakan-gerakan politik di seluruh dunia itu bereaksi. Ada yang bereaksi positif, lain bereaksi negatif. Rata-rata kalangan sayap kanan atau moderat sepakat dan mendukung Presiden Trump. Kebanyakan orang sayap kiri, kaum liberal, melihat Trump sebagai ancaman. Nah, bagi kita orang Kristiani, kita perlu jeli dan membawa ini kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kami jalan agar kami sanggup memahami apa perananmu di dalam peristiwa-peristiwa di awal tahun 2025 ini. Yang berikut, harapan mengantar kita sampai akhir. Dalam buku harian nomor 370, kita menemukan kutipan pengalaman Santa Faustina. Sesudah kebaktian kepada sakramen Maha Kudus, sinar memancar kedua sisi gereja dan kembali lagi ke monstrans. Sinar itu tampak cemerlang dan transparan seperti kristal. Aku minta kepada Yesus agar ia berkenan menyalakan api cintanya dalam semua jiwa yang telah menjadi beku. Di bawah sinar-sinar itu, hati akan menjadi hangat, juga kalau sebelumnya ia beku seperti satu balok es. Demikian juga kalau sebelumnya keras seperti batu, ia akan remuk menjadi debu. Nah, sekarang kita lihat apa artinya hati yang debu, hati yang beku. Itu kan hati yang eh, mengabaikan Tuhan, yang penuh dosa, yang tidak tajam tumpul, yang mengabaikan firman Tuhan, ya. Tapi ketika itu disinari oleh cahaya kasih Tuhan, hati yang beku itu akan mencair, hati yang seperti batu akan diremukkan. Yang tertinggal adalah hati yang lembut dan penuh cinta yang menanggapi kehadiran Tuhan. Maka harapan itu menghantar kita sampai akhir itu terserah di sini. Santa Faustina dengan kekasannya itu mengungkapkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita itu memang melalui kebaikan Tuhan. Nah, yang terakhir menjadi tanda harapan bagi sesama. Saya mengutip dari dua catatan yang berbeda. Dalam buku harian nomor 1567, Yesus berseru kepada Faustina, "Putriku, aku minta dengan sangat supaya engkau menggunakan semua waktu luangmu untuk menulis tentang kebaikan dan kerahimanku. Sepanjang hayatmu, engkau harus terus bekerja untuk memperkenalkan kepada jiwa-jiwa kerahiman agungku bagi mereka dan untuk mendorong mereka agar percaya akan kerahimanku yang tanpa batas." Nah, Yesus mengutus Faustina untuk berbicara tentang kerahimannya. Ini untuk siapa? Untuk kebaikan jiwa-jiwa, untuk pertobatan orang-orang berdosa, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang tidak ingin bertobat.
dan sebagainya, yang tidak sempat bertobat. Semua ini diperintahkan oleh Tuhan kepada Santa Faustina. Dan apa yang dilakukan Faustina itu sudah memberikan hasil yang begitu besar dan banyak menumbuhkan kembali harapan bagi orang-orang yang sudah skeptis terhadap nilai-nilai iman. Nah, itu pendekatan spiritualnya. Tapi ada juga pendekatan konkretnya dalam buku harian 742 yang populer di lingkungan kita sebagai karya kerahiman. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasih terhadap sesama. Yang pertama perbuatan, yang kedua perkataan, yang ketiga doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih dan semua itu merupakan bukti kasihmu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Dengan sarana-sarana ini, satu jiwa memuji dan menghormati kerahimanku. Nah, 3 elemen ini, perbuatan, perkataan, dan doa. Ini 3 hal yang konkret yang bisa kita lakukan. Kita berbuat sesuatu, kita berkata-kata tentang sesuatu kepada orang, lalu kita berdoa bagi mereka. Ya. Jadi, daya imannya datang dari perintah Yesus, implementasinya lahir dari komitmen kita. Nah, sekarang coba kita lihat secara lebih konkret, yakni kita masuk dalam sungai kerahiman ilahi. Urat nadi, eh, apa, pembuluh-pembuluh darah kerahiman ilahi itu ada di dalam perayaan jubileum. Itu kita eh, apa ini eh, kaitkan dengan pesan kitab suci yang memang menjadi pegangan kita di dalam melihat siapa Yesus Kristus. Untuk itu saya mengambil 2 kutipan tentang air kehidupan ini. Nomor 1, dari Injil Yohanes bab 4 ayat 14. Kepada perempuan Samaria di sumur Yakub di Sikar, Yesus berkata, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, bagi yang belum ingat konteksnya, Yohanes bab 4 itu adalah dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub di Sikar. Tema dasarnya adalah mata air kehidupan. Nah, mata air kehidupan ini dalam kitab Wahyu dilukiskan dengan cara yang berbeda, ya, yakni sungai surgawi. Dalam Wahyu bab 22 ayat 1 kita membaca ini. Lalu ia di sini adalah anak apa? Salah seorang dari makhluk surgawi itu menunjukkan kepadaku, ku di sini adalah Yohanes, sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Nah, kelanjutan dari kitab Wahyu bab 20 ayat 1 ini adalah begini. Aliran air itu keluar dari takhta Allah, dia mengalir ke timur, sehingga semua yang dilewati itu bertumbuh. Pohon-pohon bertumbuh, ikan-ikan ada di dalam air. Air itu menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang di sekitarnya. Ya. Nah, sekarang coba lihat antara dua bagian ini. Mata air hidup itu Yesus berbicara secara konkret ketika dia melayani orang-orang di dunia. Lalu sungai surgawi ini adalah sebuah eh, visi teologis tentang hidup manusia pasca kematian di akhir zaman dalam kerajaan kekal. Jadi kita bersiarah, kita bergerak dari hidup konkret ini yang berisi mata air kehidupan mengarah ke sungai kehidupan dalam kerajaan abadi. Nah, proses perjalanan ini di dalam kitab suci melewati tahap-tahap ini. Ya, yang pertama itu ada apa? Air pembaptisan. Ini air sungai Yordan. Yesus dibaptis di sana. Yesus tidak berdosa, tetapi dia mengambil rupa sebagai orang berdosa untuk melegitimasi baptisan yang dilakukan oleh Yohanes sebagai baptisan pengampunan dosa, baptisan pertobatan. Ya. Nah, dalam kejadian selanjutnya adalah apa yang terjadi?
air itu menjadi anggur, bukan air Yordan, tapi materi yang sama itu air itu menjadi anggur dalam peristiwa perkawinan di Kana. Ya, di sini atas campur tangan siapa? Atas campur tangan Yesus. Yesus, sumber air hidup itu, sekarang mengubah air menjadi anggur untuk memberi sukacita kepada manusia. Nah, anggur itu ternyata dalam perjamuan akhir itu diubah Yesus menjadi darah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Puncaknya adalah di sini. Darah yang memancar dari tubuh Yesus itu menjadi darah penyelamatan. Sekarang kita lihat 4 tahapan yang sangat penting ini. Air sungai Yordan dalam pembaptisan adalah tanda pertobatan. Ya, air yang menjadi anggur itu adalah sumber sukacita, tanda pelayanan. Anggur yang menjadi darah adalah korban diri, dan darah yang dicurahkan di salib itu adalah penyucian manusia berdosa. Melewati 4 tahapan ini, lalu Yesus menjadi anak domba yang bertakhta di dalam kerajaan kekal. Dari takhtanya itu mengalirlah sungai surgawi. Jadi, sumur Yakub sebagai titik awal dalam proses melewati tahapan-tahapan ini untuk sampai kepada sungai surgawi. Nah, ini yang kita ingin promosikan dalam pesiaran iman. Nah, sebagai devosan kerahiman ilahi, cara kita itu seperti apa? Nah, cara kita itu kurang lebih begini. Jadi kita tidak perlu terlalu harus memikirkan semua yang di atas ini. Ya, akulah sumber air kehidupan. Yesus itu jelas, dia punya gelar banyak. Tidak ada yang perlu diragukan. Sungai surgawi itu nanti hanya akan kita lihat kalau kita sudah bertemu dengan Kristus. Bukan di dunia ini. Tapi hidup kita yang konkret itu kan di dunia sekarang ini. Nah, devosan kerahiman ilahi ini kita semua itu mau membawa menjadi tanda harapan itu dengan cara menjadi alat bagi belas kasih Tuhan. Nah, mengaitkannya dengan ini, kita harus bertolak dari 3 karya kerahiman, ya, melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui doa. Apa saja wujud perkataan? Pengajaran, ya. Kita mengajar orang tentang Yesus sebagai akar dari belas kasih, ya, akar dari harapan, ya. Harapan kita itu memiliki dasar pada belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan yang paling tinggi adalah mengorbankan putranya di altar, di salib, sehingga kematian itu menjadi titik awal mengalahkan maut yang nanti disempurnakan oleh kebangkitan. Ya, kita mengajar tentang itu, katekesis tentang itu. Tapi perkataan itu juga bisa lahir dalam misalnya peneguhan-peneguhan, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran moral, kata-kata penghiburan, termasuk juga kritikan-kritikan, ya, dengan cara-cara, dengan tujuan yang baik. Yang penting di sini bahwa tujuan itu harus baik. Lalu kita juga berkarya dalam perbuatan-perbuatan, melayani orang, ya. Melayani orang itu kan perbuatan konkret sekali, ya. Dalam peristiwa Kana itu, yang berinisiatif itu siapa? Maria ibu Yesus. Yesus datang kepada, Maria datang kepada Yesus dan berkata, mereka kekurangan anggur. Lalu Yesus katakan, apa urusanmu? Ya, saatku belum tiba. Tapi apa yang Maria katakan kepada para pelayan? Apapun yang dia suruh, kerjakan itu. Itu berarti Maria sudah tahu bahwa Yesus tidak akan membiarkan orang menderita. Dia pasti turun tangan. Maka walaupun kata-katanya saatku belum tiba, kepada pelayan dia katakan, itu orang kalau ngomong sesuatu ikut. Jangan tanya. Yang terjadi apa? Mujizat pertama terjadi, pesta diselamatkan dalam sukacitanya, tapi buah yang penting adalah
murid-murid mulai percaya kepadanya. Nah, kalau kita, Devosan Keraiman Ilahi, mau melayani orang, pelayanan itu tidak ditujukan untuk membuat kita terkenal. Pelayanan itu dimaksudkan agar cinta Tuhan mencapai orang-orang yang tidak sanggup melayani diri sendiri. Ya, nah, kita itu ibarat Yohanes Pembaptis. Orang bertemu Tuhan dan ketika mereka sudah bertemu Tuhan, kita mundur. Ya, lalu kita juga melayani melalui berdoa. Salah satu wujud doa itu adalah puasa, pantang, dan mati raga. Itu cara doa yang menyentuh fisik, tapi juga doa melalui kata-kata. Nah, itu korban diri. Kita korban diri. Korban diri Yesus adalah anggur menjadi darah yang dia wariskan kepada kita, sehingga setiap perayaan Ekaristi itu kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Kita bukan Kristus. Kita tidak bisa mewariskan darah kita untuk menjadi santapan umat Allah. Tetapi kita mempraktikkan kebajikan-kebajikan iman tersebut seperti puasa, pantang, dan mati raga, pelayanan konkret yang menyentuh kehidupan orang, sehingga dengan cara itu cinta Tuhan, orang melihat sinar cinta Tuhan, lalu terinspirasi untuk mengikutinya. Ya, lalu kita berdoa untuk mereka. Berdoa untuk mereka supaya apa? Supaya mereka juga diselamatkan, supaya mereka juga disucikan. Sehingga darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu tidak terbuang percuma, tetapi membasuh dosa-dosa manusia. Dan jangan lupa, dalam teologi Ekaristi, darah yang memancar dari lambung Kristus itu adalah tanda bagi sakramen-sakramen. Nah, sebagai devosan keraiman ilahi, kita bisa berpartisipasi di dalam perayaan tahun jubileum dengan menjadi tanda harapan. Menjadi tanda harapan di sini konkretnya adalah menjadi alat bagi belas kasih Tuhan dalam karya kerahiman melalui perkataan, perbuatan, dan doa. Mengikuti anjuran Paus Fransiskus dalam bulannya untuk merayakan jubileum ini, mari kita memberi perhatian untuk kelompok orang-orang ini. Para tahanan, orang sakit, kaum muda, kaum migran dan perantau, para lansia, orang-orang miskin, ya. Mari kita membuat niat dalam jubileum ini kita beri perhatian kepada orang ini. Alangkah baiknya kalau dan saya tahu sudah ada yang buat devosan-devosan keraiman ilahi di mana-mana itu buatlah program misalnya mengunjungi para tahanan. Ya, tentu harus berkoordinasi aparat hukum karena di sana itu berkumpul kriminal-kriminal yang bisa sangat berbahaya. Jadilah keluarga bagi orang-orang sakit yang tidak mempunyai orang yang mengunjungi mereka. Saya ingat dulu di rumah sakit, di sebuah rumah sakit Katolik yang dikelola oleh para suster, salah satu misi yang saya anjurkan untuk para suster dari kongregasi ini, saya tidak sebut namanya, adalah menjadi keluarga bagi pasien-pasien yang karena jarak keluarganya jauh, tidak bisa dikunjungi. Kalau orang-orang lain dikunjungi setiap waktu, mereka hanya menanti dengan kerinduan, para suster jadilah keluarga bagi orang sakit ini. Nah, devosan kerahiman ilahi, dalam jubileum ini, baiklah kita menjadi salah satu keluarga bagi orang-orang sakit yang tidak mempunyai siapa-siapa yang mengunjungi mereka. Mungkin mereka ada di rumah sakit, mungkin mereka ada di perawatan-perawatan panti jompo, dan sebagainya. Perhatikan kaum muda. Kaum muda ini kan seringkali itu kita menaruh harapan besar pada mereka, tapi kita beri peranan sangat sedikit. Ya, kadang-kadang di gereja-gereja itu saya juga agak kurang suka ketika OMK itu hanya punya peranan menjadi penjaga parkir. Kaum muda masa sekarang itu kaum muda yang sangat rentan. Mereka memiliki akses informasi yang luar biasa, yang tidak terkontrol, tetapi informasi yang diperoleh itu tidak selamanya melayani martabat mereka sebagai orang muda. Ada banyak penyesatan di sana.
Maka tidak heran kalau kita mendapat kaum muda yang sangat percaya diri karena menguasai teknologi, tetapi miskin dalam perkara etika, moral, tata kerama, dan sebagainya. Mereka ini harus mendapat perhatian. Dengan cara apa? Pendidikan yang memadai. Kaum migran dan perantau. Di mana-mana kaum migran, pendatang, perantau itu rentan. Karena kita adalah pendatang, kita itu memiliki kekuatan moral yang lebih kecil. Nah, untuk mereka ini kita perlu memberi perhatian. Para lansia, teristimewa lansia-lansia yang kesepian di rumah-rumah perawatan panti jompo itu, yang anak-anaknya begitu sibuk dengan pekerjaannya, baiklah kita menjadi orang yang memperhatikan mereka. Dan tentu saja orang miskin. Ya, memperhatikan tidak selamanya mengorbankan sumber daya kita, tetapi berarti bisa menjadi pengantara dari para dermawan yang mau memberikan bantuan kepada orang miskin, tapi tidak memiliki waktu, tempat, dan cara. Kita bisa menjadi tangan untuk menyalurkan bantuan bagi orang-orang miskin ini. Nah, saudara-saudara, para devosan kerahiman ilahi, sampai pada titik ini, sederhana saja kita mengatakan bahwa dari inspirasi devosi kerahiman ilahi yang kita miliki, kita sesungguhnya memiliki peluang yang sangat besar dengan pola karya kerahiman yang sudah kita miliki. Perkataan, perbuatan, dan doa. Lalu kita menyentuh anjuran pribadi-pribadi yang menurut deskripsi Paus Fransiskus dalam jubileum ini adalah orang-orang yang ada di periferi, yang ada di pinggir, yang terabaikan. Istilah saya itu kaum marginal. Mereka ada di pinggir-pinggir. Nah, berbekalkan inspirasi dari Santa Faustina, karya kerahiman dalam perkataan, perbuatan, dan doa, kita menyentuh orang-orang ini. Supaya apa? Supaya mereka mengalami pertobatan, supaya mereka mengalami pelayanan yang menghargai martabat mereka, supaya mereka memahami apa artinya korban diri Kristus bagi mereka, supaya mereka mengalami pengudusan sesuai dengan janji Kristus berkat karya tapa atau mati raga, puasa pantang yang kita jalankan. Semoga refleksi sederhana malam ini bisa mendorong teman-teman sekalian untuk merencanakan tindakan-tindakan konkret yang membahasakan tanggapan gerakan kerasulan kerahiman ilahi untuk menjadi tanda harapan bagi umat beriman di dalam perayaan tahun jubileum 2025. Terima kasih untuk semua perhatian. Semoga saudara-saudara semua selalu diberkati Tuhan dan merayakan tahun jubileum dengan penuh sukacita. Baik, saya akhiri dulu refleksi saya. Saya kembalikan dulu ke Ibu Bu Ellen ya. Terima kasih Ya, Pater Aurel atas pemaparannya. Kita menjadi semakin sungguh-sungguh jelas dan merindukan untuk menjadi pelaku-pelaku kerahiman. Kiranya memang benar di panti-panti lansia itu setiap kali ada bel atau apa, eh, orang tua, oma-oma, opa-opa yang tidak pernah dikunjungi juga menantikan. Kok bukan saya yang dikunjungi begitu? ya, Iya, sekiranya kita semua tergerak hatinya untuk melakukan di komunitas kita masing-masing pelayanan untuk berkunjung karena mereka memang haus untuk penghiburan karena sendirian. Kepada teman-teman yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman sharing, dipersilahkan bisa menulis di kolom chat atau raise hand, bisa langsung bertanya. Dipersilahkan. bagi yang mau bertanya atau sharing, silakan hidupkan mikrofonnya, lalu boleh mulai berbagi pengalamannya. Sekarang ini menjadi gerakan yang cukup umum, di mana-mana kita mulai mendengar himne Tahun Kerahiman,
sudah menjadi lagu yang rutin kita dengarkan di dalam perayaan-perayaan Ekaristi. Sekurang-kurangnya kami di Batam sudah menjadi satu lagu yang luas dinyanyikan di semua gereja. Baik, Pak Frans Darmono kelihatannya mau Ya, mention Romo. sesuatu. Silakan Pak Frans ya. Terima kasih waktunya. Selamat malam, Romo, dan selamat Ya, malam Ibu-ibu, teman-teman semua. Eh, ada tiga hal pokok yang ingin saya bawakan, saya sampaikan, tapi mungkin eh, bagaimana ya, ya, bisa langsung tiga-tiganya ya, atau bisa nasihat atau tiga-tiganya bagaimana? langsung aja Pak Frans ya. Ya, baik. Eh, ini namanya sharing, ya, iya, bukan ya, ya. Gini, saya selalu agak kesulitan setiap kali menemui atau sedang berkomunikasi dengan kata-kata kita perlu menghampakan diri. Hmm. Ya, menghampakan diri kita sering dengar, sering sekali dengar dan tahu artinya, tapi selalu kesulitan seperti apa sih yang apakah saya sudah menghampakan diri atau bagaimana ini? Begitu itu Ya, yang pertama, Ram. oke. Ya, Ya itu dulu atau yang kedua langsung, Ram? terus langsung aja Pak Oh, Frans. yang Hmm. kedua ini mengenai rendah hati. Ini sama juga sangat populer, sangat selalu dibawa di mana-mana. Em, saya selalu terpikir sifat orang itu, misalnya rendah hati itu kalau saya pikir-pikir saya rasakan tuh, apakah benar rendah hati itu adalah sifat asli, watak asli seseorang? Misalnya orang cenderung sombong, orang cenderung rendah hati, orang cenderung tergesa-gesa, begitu. Tapi selalu kalau saya pas mau berkomunikasi, mau bertemu orang-orang, mau dalam pertemuan atau apa, aku harus rendah hati, aku harus rendah hati. Nah, berarti saya merasa rendah hati itu kok bikinan saya atau sebenarnya sifat saya, begitu. Itu yang juga selalu terpikirkan sifat orang. Apakah itu betul-betul sifat alami atau bisa dikembangkan, ya kan, Romo? Tentunya harusnya bisa ya. Itu yang nomor ini BASF 1503. Kemudian yang 1556, jiwa yang telah menerima tanda Allah. Ya. Hmm. Kalau ini baru muncul sekarang dan saya agak kesulitan tanda-tandanya seperti apa, jiwa seperti apa, dan rasanya kita itu seperti apa kalau sudah menerima seperti itu, Romo. Oke. Ya. Itu Yang saja, pertama, terima kasih sebelumnya. yang pertama menghampakan diri. Perhatikan tentang apa yang dikatakan Faustina tadi ya. Menghampakan diri itu artinya apa? Sebetulnya menghampakan diri itu bukan merupakan satu kebajikan iman yang harus konstan kita jalankan. Kita di dalam doa itu kan kita biasanya menyampaikan keluh kesah kita, ya. Tuhan, Ya, saya ya. sulit ini. Tuhan, saya kok tidak dapat ini. Nah, itu dia. Nah, menghampakan diri di sini berarti begini. Semua kehendak saya, baik positif maupun negatif itu saya abaikan. Lalu yang saya perhatikan sekarang semata-mata kehendak Tuhan. Nah, ini butuh kepekaan hati nurani luar biasa. Kehendak Tuhan itu seperti apa? Maka menghampakan diri itu butuh sebuah pelatihan rohani yang konsisten. Ya, itu tidak datang dengan sendirinya. Itu tidak itu tidak itu bisa buah dari misalnya begini Pak Frans ya. Kami beruntung bahwa sebagai calon imam dulu itu kami dilatih antara lain cara bermeditasi, cara berkonsentrasi, cara mengabaikan distorsi dalam otak sehingga pikiran kita itu tertuju pada satu titik. Satu hal yang sederhana itu misalnya latih konsentrasi itu bermeditasi dengan melihat titik tertentu. Jadi misalnya di atas meja ditaruh satu pot bunga, satu kuntum bunga begitu. Lalu kita berusaha memusatkan perhatian pada satu titik saja. Nah, itu kan tidak mudah untuk memusatkan perhatian pada satu titik itu. Lalu kemudian sebentar itu masing-masing orang bercerita tentang apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Itu satu kuntum bunga saja. Kalau kita 10 orang dalam ruangan itu bisa muncul 10 deskripsi yang berbeda. Ya. Nah,
Di dalam perkara mengosongkan diri, yang dimaksudkan Santa Faustina itu berarti segala kebutuhan manusiawi itu tidak menjadi tema perbincangannya dengan Tuhan dalam doa itu. Pengosongan diri itu kan terutama di dalam doa kepada Tuhan. Yang paling ideal itu dalam doa hening. Seperti misalnya doa di depan sakramen Maha Kudus, waktu meditasi kitab suci, itu peluang-peluang pengosongan diri itu paling tinggi. Ya, caranya sederhana, Pak. Sederhana. Bagi saya sederhana ya. Itu butuh pelatihan tingkat tinggi. Doa di hadapan Tuhan, bersila, duduk menghadap sakramen Maha Kudus, atau membaca kitab suci, tetapi tidak menyampaikan kepada Tuhan apa kehendak saya. Tuhan, saya ini rekening listrik belum bayar, sementara honor saya ini belum muncul-muncul. Beri saya jalan. Yang itu tidak muncul. Tuhan, penyakit saya itu begini-begini gini. Saya sudah berobat sekian banyak, biaya makin habis tapi tidak sembuh-sembuh. Tolong sembuhkan saya. Yang itu tidak muncul. Semua kebutuhan keluh kesah manusiawi itu pada saat itu saya abaikan. Saya hanya berkonsentrasi, Tuhan, ungkapkan kepada saya apa kehendakmu. Percaya saya, Pak Frans, itu bukan perkara sederhana. Karena kita sebagai manusia, konsentrasi tertuju pada satu titik itu hanya bisa bertahan dalam waktu yang singkat. Maka Betul sekali. untuk orang yang mencapai tahapan, untuk orang yang bisa mencapai tahapan penghampaan diri, itu berarti dia sudah memiliki satu kualitas dan pola iman yang luar biasa. Bagi kita yang lain, ini adalah sebuah perjuangan. Tapi sebagai kebajikan dasar dalam latihan rohani, penghampaan diri itu adalah sebuah tuntutan. Jangan lupa, dalam doa pun kita bisa menjadi egois. Ketika semata-mata yang kita sampaikan adalah apa yang kita mau, apa yang kita mau, apa yang kita mau. Tidak ada lagi tempat, Tuhan kehendakmu apa sehingga saya jalankan. Itu praktis ada di nomor sekian. Ya. Jadi dalam hal sederhana itu, mulainya seperti itu. Tuhan, katakan kepada saya apa kehendakmu, itu yang saya lakukan. Nah, bagaimana Tuhan bersabda? Ah, itu masing-masing orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Ya, Ya. bisa jadi pada saat itu ada inspirasi, bisa jadi tidak ada, tetapi sabda itu dijawab misalnya dalam perjalanan pulang. Jenuh kan, tunggu Tuhan bicara, tidak bicara-bicara, sudah saya pulang dulu, naik mobil, sementara di jalan, oh iya ya, tadi yang saya minta itu seharusnya jawabannya ini. Ah, seringkali itu hal-hal macam gitu. Jadi kepekaan nurani itu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa memaknai jawaban-jawaban kecil yang kita temukan dalam peristiwa-peristiwa hidup. Rendah hati, jangan lupa rendah hati itu perintah Kristus ya. Rendah hati itu artinya apa? Menempatkan pribadi manusia pada tempat yang layak sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa manusia? Menurut kitab suci, manusia adalah makhluk ciptaan, mahkota semua ciptaan, karena diciptakan menurut gambaran Tuhan. Ya, gambaran Tuhan. Maka wajah saya, wajah Pak Frans, wajah Bu Ellen, wajah Bu Mailani, apapun bentuknya, apapun rasnya, itu semua adalah gambaran Tuhan. Itu konsep biblisnya, konsep teologisnya, konsep idealnya. Dalam praktek itu tidak. Dalam praktik itu ada ukuran-ukuran. Orang yang cantik itu punya garis-garis wajah itu seperti apa. Kalau di Indonesia itu ukuran kecantikan bintang film itu siapa? Itu darah campuran. Darah campuran Kaukasian dengan Asia. Jadi anak-anak Indo itu potensial lebih besar untuk menjadi bintang film dan model karena itu menjadi semacam satu prototipe ukuran kecantikan dan kegantengan di Indonesia. Ya, misalnya, ini faktor sosial. Ya, kalau untuk membuat bintang, untuk membuat film, ya, untuk satu periode yang lama itu
Preman itu identik dengan orang yang kulit gelap, yang wajah sangar, ya, ya. Sementara itu yang wajah imut-imut kayak bintang-bintang Korea dan sebagainya itu mungkin jadi eksekutif muda dan sebagainya, orang yang berbelas kasih dan sebagainya. Itu kan prototipe yang dibentuk. Sayangnya ada kecenderungan pada manusia untuk percaya, lalu memperlakukan manusia lain seperti itu, seperti itu. Ketika batasan-batasan itu dipakai, semangat kerendahan hati itu hilang. Maka kerendahan hati itu bukan sebuah eh, paradigma yang begitu tinggi, tidak. Kerendahan hati itu fleksibel sesuai dengan konteks. Misalnya seorang direktur yang menyatu dengan para stafnya, pertama-tama demi controlling dalam perusahaannya mungkin, tapi juga itu merupakan sebuah motivasi kan, bahwa kedudukan yang tinggi itu tidak membuat seseorang harus berjarak di dalam relasi sosial dan sebagainya. Ya. Nah, kerendahan hati itu muncul dalam hal-hal kecil semacam ini. Kerendahan hati bisa lahir dari sebuah karakter dasar karena pendidikan yang baik di rumah, tetapi itu juga bisa merupakan buah dari pembaharuan diri. Ya, bisa merupakan buah dari pembaharuan diri. Misalnya tuh, seseorang yang sok kuasa, pendekatannya otoritatif, lalu kena getahnya. Dia gagal ini, dia dilawan oleh ini, lalu dia belajar, konseling, lalu diberi nasihat. Karena engkau punya pendekatan arogan, coba belajar rendah hati. Lalu dia serius mendalami itu. Lalu dia mengubah sikap. Itu bisa sangat efektif loh untuk mengubah image-nya maupun relasinya dengan manusia. Jadi kerendahan hati itu bukan sebuah paten standar yang harus dipenuhi, tidak. Itu bisa berkembang dari waktu ke waktu dalam konteks ke konteks dengan prinsip utama adalah menghargai setiap martabat manusia sesuai dengan apa yang ada pada dia itu. Ya, keangkuhan kita seringkali membuat kerendahan hati itu menjadi kita abaikan. Yang ketiga, yang terakhir tadi, eh, saya lupa Pak Frans, coba lagi itu tentang Jiwa yang telah menerima tanda Allah. jiwa yang telah menerima tanda Allah itu ya. Itu kutipan dari slide keberapa tadi saya tampilkan lagi kembali. 1556. 1556. Ya, ini dia. Ya. Ya, sebentar. Saya coba share kembali ya screen-nya supaya kita bisa melihat itu. Baik. Oh, sorry. Ya. Jiwa yang telah menerima tanda khusus dari Allah akan ditonjolkan dimanapun ia berada. Entah di surga, di purgatorium, atau di neraka. Nah, jiwa yang menerima tanda khusus ini berarti jiwa yang memperoleh karunia. Ya. Memperoleh karunia. Nah, karunia itu selalu punya tujuan, yakni menghadirkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Tapi tidak semua orang kan mengikuti karunia itu. Ada yang mengikuti karunia, lalu dia menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, itu kita katakan sebagai orang yang memperoleh karunia surga. Tapi ada juga orang yang separuh-separuh. Sebentar dia ikut, sebentar dia tidak. Nah, dia itu kita sebutkan sebagai karunia orang yang menanggung penderitaan purgatorium. Dia harus dimurnikan dulu, karena tidak sepenuhnya kudus. Nah, yang payah itu yang ketiga ini. Memperoleh karunia tapi mengabaikan. Sehingga dia tidak layak untuk menerima cinta Tuhan. Nah, sekarang kita mulai yang pertama tentang surga itu. Seorang yang benar ketika melakukan hal yang benar, berkenan di mata Tuhan, maka dia sungguh-sungguh dihargai Tuhan. Tadi saya beri contoh, dogma Maria, Maria diangkat ke surga adalah contoh iman Kristiani, iman Katolik yang menunjukkan bahwa orang yang benar itu memperoleh kemuliaan, penghargaan dari Tuhan sendiri. Salam hai engkau yang diberkati, Tuhan besertamu. Nah, sedangkan yang purgatorium ini, jiwa yang melakukan kebaikan juga, tetapi juga ada banyak kejahatan. Maka dia bukanlah pribadi yang layak.
Secara konkret itu misalnya adalah Zakaria. Sesudah dia menerima kabar dari malaikat tentang kelahiran Yohanes, dia tidak langsung percaya. Sementara dia ini seorang imam, maka ketidaktahuan dan ketidakpercayaan dia itu menjadi serius. Maria kan bertanya yang sama, bagaimana itu mungkin terjadi? Tapi Maria itu bertanya dalam kapasitas sebagai seorang yang tidak memiliki satu tugas dan tanggung jawab khusus. Dia hanya dipilih Tuhan sebagai orang yang layak. Ya. Sedangkan di neraka itu adalah orang kaya dalam perumpamaan Lazarus itu ya. Nah, tiga-tiga orang ini sebetulnya memperoleh karunia Tuhan. Maria memperoleh karunia Tuhan untuk menjadi bunda Yesus. Zakaria memperoleh karunia Tuhan untuk menjadi bapa bagi sang betara Kristus. Orang kaya di dalam perumpamaan Zakaria adalah orang yang memperoleh rahmat dalam rupa kesejahteraan ragawi, ya, dalam rupa kesejahteraan ragawi. Tapi tiga-tiganya dipakai secara berbeda, ya. Yang pertama memanfaatkan dengan benar, yang kedua memanfaatkan separuh-separuh, yang ketiga memanfaatkan untuk hawa nafsu. Maka masing-masing jiwa memiliki konsekuensi sendiri. Nah, sebagai jiwa yang disentuh Tuhan, konsekuensi itu membawa akibat bagaimana dia mengalami karunia itu. Orang yang benar dimuliakan, selesai. Orang yang separuh benar diberi purgatori, diberi kesempatan untuk berubah dalam purgatori itu. Bagi kita adalah api penyucian. Yang ketiga, orang yang tidak benar, dia tahu bahwa dia melawan kehendak Tuhan. Dia tahu Tuhan ada, tapi dia kehilangan segala-galanya karena mengabaikan tawaran cinta yang diberikan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, semua jiwa ini disentuh oleh Tuhan, tapi outputnya kan berbeda-beda. Output yang pertama adalah kemuliaan, output yang kedua adalah proses pembaharuan, output yang ketiga adalah hukuman. Semua itu terjadi karena cara manusia menanggapi karunia Tuhan itu berbeda-beda. Jadi kuncinya terletak pada cara manusia menanggapi karunia Tuhan. Ya, itu. Kehendak Tuhan itu selalu baik. Ya. Maka dalam doktrin iman Kristiani itu Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang memutuskan melawan Tuhan itulah setan. Ya. Jadi dosa itu bukan kehendak Tuhan. Do- Dosa itu adalah manusia menyalahgunakan kebebasannya. Nah, itu adalah dosa. Ya. Kurang lebih begitu ya Pak Frans ya. Ya, Tiga terima poin. kasih, Romo. Oke, sama-sama. Bu Ellen, ini kita sudah ternyata mendekati 9.30 ini. Mungkin satu orang lagi kalau masih ada. Iya, persilahkan bila ada. Ya, Ada satu pertanyaan dari Bu Eti Jogja ya. Bagaimana mengimplementasikan konsep pesiaran pengharapan yang tidak mengecewakan pada para lansia yang sering menyesal waktu yang sudah berlalu dan merasa belum banyak berbuat baik seturut teladan Santa Faustina. Ini problema ada pada lansia ya. Jadi lansia yang merasa waktunya terbuang, menyesal bahwa kenapa dulu saya tidak melakukan ini. Bukan saja lansia, sekarang juga kadang-kadang saya juga menyesal. Kenapa dulu saya tidak buat ini sehingga hasilnya begitu, tetapi saya buat yang ini maka hasilnya sekarang adalah seperti ini. Ini kan berkaitan dengan pola pikir, berkaitan dengan pola pikir, pola mentalita dan mensyukuri apakah mensyukuri karunia yang kita hadapi sekarang. Sikap mensyukuri apapun yang kita hadapi sekarang itu gampang sekali kita katakan. Ayo jangan lupa bersyukur. Syukuri apapun karunia yang kamu peroleh, sepahit apapun itu gampang untuk sampaikannya itu, tetapi itu bukan perkara gampang di dalam penerapannya. Itu butuh motivasi diri terus-menerus. Jadi Bu Eti itu saya tidak punya jawaban yang pasti tentang ini karena ini berkaitan dengan konteks para lansia tersebut. Yang kita lakukan adalah sensitif terhadap mereka. Begitu juga dalam kunjungan-kunjungan, pertemuan-pertemuan dengan mereka. Kita tidak tahu mereka punya latar belakang apa.
maka pertanyaan-pertanyaan sensitif seperti hal-hal yang personal yang kira-kira bisa mengangkat kembali memori-memori pahit, bahkan traumatik, itu kita harus hati-hati. Karena kita bisa menjadi sebab seseorang mengalami kekacauan hidup karena kita maksud baik menanyakan sesuatu, tapi pertanyaan itu bisa memunculkan, menghidupkan kembali satu hal berat atau traumatik dari masa lalu. Ya. Jadi saya sangka kewajiban kita atau keinginan kita untuk berpartisipasi di dalam tahun kerahiman dengan memperhatikan orang-orang tersebut, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika seseorang mengalami problema hidup sebagai buah dari pengalaman-pengalaman masa lalu, itu uh, sisi lain lagi yang harus dihadapi secara mungkin orang-orang profesional lebih baik ya. Jadi misalnya para staf lansia atau apa yang kita lihat bisa kita sampaikan dan sebagainya. Tetapi mungkin ada orang punya cara untuk memberi solusi-solusi praktis secara langsung, tapi saya biasanya tidak bisa. Karena saya tidak berani untuk memberikan sebuah solusi tanpa mengetahui konteks orang-orang yang bersangkutan. Yang terakhir sekali, sebuah pertanyaan dari NN, ya tidak tahu siapa namanya, tidak tidak muncul, tapi ada NN di sini. Bagaimana membaca teks yang dikirim di grup dapat menumbuhkan iman? Ah, menumbuhkan iman atau tidak itu sangat bergantung pada tanggapan masing-masing. Nah, tidak selamanya orang bisa membaca teks hari itu. Ya, jangan lupa kita mengirimkan teks tiga nomor itu adalah sebuah tawaran. Kebebasan penuh pada orang mau membaca atau tidak. Makanya Bu, jauh juga rutin mengirimkan apa soundnya Video, itu audio. karena itu seringkali menolong orang-orang yang malas untuk baca. Jadi dia sambil buat roti di dapur, sambil buat kopi, sambil mendengar, itu juga seringkali sangat efektif. Seperti kebiasaan mendengar radio di masa lalu ya. Apakah masih ada kebiasaan itu saya tidak tahu. Tapi itu cara juga yang efektif. Jadi terima kasih untuk Bu Jauh juga untuk sumbangan dari sisi ini. Bagaimana membaca teks ini dapat menumbuhkan iman? Iman bertumbuh atas sebuah keputusan kita menerima karunia Roh Kudus atau tidak. Iman tidak lahir dari instrumen. Bacaan itu hanya instrumen. Ah, benih turun ke tanah, tetapi kalau dia jatuh di tanah berbatu-batu, maka dia Anu, bertumbuh sebentar lalu mati. mati. Dia jatuh di semak duri, maka dia akan dihimpit. Dia jatuh di pinggir jalan, maka ada bahaya dimakan burung. Tapi kalau dia jatuh di tanah subur, maka dia akan berbuah. Jadi, apa yang kita buat sampai sekarang itu adalah ibarat menabur benih, ya. Bagaimana dia bertumbuh itu sangat bergantung pada kita yang menanggapi, ya. Saya tidak berharap bahwa ada mujizat di sini. Saya tidak berharap bahwa orang-orang langsung menjadi para pesan kerahiman ilahi yang berkomitmen tinggi melakukan karya-karya kerahiman ilahi yang secara konsisten dan mengubah hati banyak orang tidak. Tetapi cukup orang memiliki kesadaran bahwa inspirasi dari Santa Faustina bisa bermanfaat ketika saya mendalami iman saya, ketika saya mengoreksi pola hidup saya, ketika saya membuat tekad untuk mempraktekkan kebajikan-kebajikan Kristiani, terutama dalam hal puasa, pantang, dan mati raga, sebagai cara saya untuk memurnikan jiwa saya sendiri, dan kalau mungkin memberi teladan pada orang-orang di sekitar saya. Ya, jadi tanggapan kita itu paling menentukan apakah ada manfaat dari semua teks yang kita sebarkan. Baik, saya sangka malam ini kita sampai di sini dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua perhatian, untuk semua tanggapan, dan untuk semua sharing. Semoga semuanya berjalan baik dan selamat merayakan Tahun Kerahiman. Ya, ambil bagian secara aktif dalam gerakan-gerakan paroki dengan membawa latar belakang dirimu sebagai pribadi
yang mendalami secara khusus devosi atau kerasulan kerahiman ilahi. Saya percaya itu bisa memperkaya perayaan tahun kerahiman ilahi di lingkungan masing-masing. Mari kita menutup pertemuan kita malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menganugerahkan kepada kami jalan keselamatan yang menuntun kami untuk menghayati hidup sebagai anak-anak-Mu yang bersiara menuju rumah Bapa. Persiaran kami berat dan penuh tantangan, maka berikanlah kami kesadaran agar bertobat dari dosa, agar mau melayani sesama, agar melakukan kebajikan-kebajikan iman untuk menunjang penghayatan iman pribadi, keluarga, dan komunitas, serta mewartakan kepada sesama kebangkitan Kristus yang menyucikan dan menyelamatkan kami semua. Semoga segenap doa dan harapan kami kau terima dan kau antar ke hadirat Yesus, ke hadirat Bapa di surga, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya doa kami dikabulkan dan kami diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi untuk hidup kami setiap hari, keluarga, dan rekan-rekan kami. Kami haturkan semuanya ini, doa-doa ini dengan penuh kerendahan hati dalam nama Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dan bersamamu, Dan bersama berkat Allah Tritunggal Maha Kudus menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.